Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Insinyur Edwan Kardena, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Harman Aji Wibowo, MSc, PhD. Para hadirin yang saya muliakan, izinkan saya membacakan kurikulum vitae Profesor Harman Aji Wibowo. Profesor Insinyur Harman Aji Wibowo, MS, PhD, IPU, lahir di Semarang pada tanggal 13 Desember tahun 1965. Kelompok keahlian beliau adalah Teknik Pantai, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, TMT, guru besarnya terhitung sejak tanggal 1 Juni tahun 2023. Beliau lulusan Sarjana Teknik Sipil tahun 1988 ITB, kemudian melanjutkan master dan doktornya di Department of Civil Engineering Ocean Engineering Program Oregon State University, USA, dan selesai tahun 2002. Terakhir beliau menyelesaikan program Profesi Insinyur ITB pada tahun 2020. Profesor Harman bekerja sebagai staf pengajar FTSL ITB sejak tahun 1990, pernah menjabat Wakil Kepala UPT K3L ITB, kemudian menjadi Kepala UPT K3L ITB di kurun waktu 2012 sampai 2019. Ya. Kemudian sempat juga menjadi Ketua Prodi Teknik Kelautan FTSL ITB di tahun 2014 sampai 2016. Saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai. Kegiatan penelitian Profesor Harman adalah pada bidang hidrodinamika pantai, interaksi gelombang dan struktur pantai, erosi pada kaki struktur pantai, pemodelan fisik teknik pantai. Hibah riset yang sedang dikerjakan diantaranya adalah riset dikti, Saiglas, P3MI, dan P3MI, P2MI. Publikasi yang Profesor Harman telah mempublikasikan 48 makalah dalam bentuk jurnal, proceeding baik internasional maupun nasional, serta 1 paten dan beberapa buku serta diktat kuliah. Dalam kurun waktu 2010 sampai 2022, Profesor Harman telah meluluskan 104 mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor. Ini hobinya adalah jalan kaki menuju bioskop, kelihatannya begitu ya. Pantesan dulu waktu mahasiswa sering saya lihat antri tiket di Vanda, Pantikarya, Pop, Bragaskai, Majestic, Dian, Palaguna. Baik, demikian Bapak Ibu CV dari Profesor Harman. Terima kasih Ibu Ketua. Berikutnya kami persilakan Profesor Insinyur Harman Aji Wibowo, MSc, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah izinkan kami untuk memaparkan orasi ilmiah kami yang bertopikkan teknik pantai. Kami nama Harman Aji Wibowo dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak, Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat, terima kasih sudah datang, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Kami akan memaparkan topik berjudul Peran Infrastruktur Pengaman Pantai dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir. Yang melatar belakangi topik ini adalah Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan garis pantai lebih dari 95.000 km
dan Indonesia memiliki lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai lebih dari 95.000 km ini, semua ini terbentang pada lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang Khatulistiwa. Garis pantai yang panjang ini memainkan peran vital dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor perikanan dan pariwisata, dan keduanya merupakan sumber penghidupan masyarakat dan juga memiliki akses untuk transportasi dan perdagangan. Semua ini membuat aspek budaya dan kehidupan sosial masyarakat berkembang ke arah yang baik. Tantangan lingkungannya adalah abrasi. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dan pencemaran laut adalah beberapa isu lingkungan yang harus dihadapi. Dan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hal lain adalah lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Beberapa keunggulan dari 60% penduduk di pesisir ini adalah sebagai berikut. Kita mempunyai akses ke sumber daya alam, merupakan pusat ekonomi dan pariwisata, dan memiliki pantai yang merupakan sumber kehidupan masyarakat. Tantangan dan ancaman diantaranya adalah perubahan iklim yang mengancam kehidupan di lingkungan pesisir Indonesia. Hal ini juga bisa berakibat pada degradasi lingkungan. Di samping itu, terdapat permasalahan sosial ekonomi akibat kepadatan penduduk di pesisir. Upaya mitigasi dan pengelolaan yang perlu dilakukan adalah pembangunan infrastruktur pengaman pantai, pelestarian lingkungan, dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan disesuaikan dengan kearifan lokal. Peran strategis wilayah pesisir adalah sebagai tempat tinggal, sebagai sumber penghidupan seperti nelayan, pariwisata, dan lain-lain, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia seperti banyak lokasi pelabuhan-pelabuhan dan industri maritim di pesisir, dan hal ini dapat mendorong kegiatan ekspor-impor melalui pesisir. Jenis-jenis infrastruktur pengaman pantai dan efek fisiknya terhadap pantai dapat kita jelaskan. Pertama-tama kita bicara dulu tentang gaya-gaya di lingkungan perairan. Gelombang datang ke pantai dengan sudut datang tertentu akan pecah di dekat pantai, menimbulkan radiation stress yang membangkitkan arus laut. Arus dari gelombang yang datang membentuk sudut terhadap pantai akan terurai menjadi komponen tegak lurus dan sejajar pantai. Komponen arus sejajar pantai akan membawa sedimen dengan arah sejajar pantai pula. Jika ada struktur yang menghalangi laju sedimen sejajar pantai ini, maka sedimen akan tertahan di hulu bangunan dan erosi pun akan terjadi di bagian hilir. Ini adalah sebagai hukum kekekalan massa pasir dalam laju angkutan sedimen. Ini adalah contoh dari bangunan yang ada di pantai yang tegak lurus pantai yang menghalangi laju angkutan sedimen sejajar pantai. Tampak terjadi sedimentasi atau garis pantai maju di hulu daripada bangunan ini dan terjadi erosi pada bagian hilir dari bangunan ini. Gaya yang lain adalah komponen arus tegak lurus pantai akan membawa sedimen dengan arah tegak lurus pantai. Ini adalah contoh abrasi erosi pada pantai akibat angkutan sedimen tegak lurus pantai dan gempuran gelombang laut yang datang tegak lurus pantai. Alternatif penanganan pantai, yaitu alternatif pengamanan pantai ini kita bicarakan dulu tentang dengan menggunakan struktur lunak misalkan. Ada do nothing atau relokasi penetapan sempadan pantai, ada adaptasi terhadap erosi pantai, membangun buffer zone mangrove coastal forest, dan juga melakukan pengisian pasir, beach nourishment, dan juga tentang melakukan zen bypassing. Ini adalah penanganan struktur lunak yang tadi kami sebutkan. Ini adalah contoh sistem adaptif dalam penanganan pantai. Tampak perkampungan menggunakan sistem pelantaran dalam pemukiman. Rumah-rumah dibangun di atas tiang-tiang pancang di pantai. Ini adalah membangun buffer zone berupa penanaman mangrove pada area dengan energi gelombang dan energi arus laut yang rendah. Ini adalah contoh penambahan pengisian pasir pada pantai yang tererosi atau abrasi. Alternatif pengamanan yang lain adalah dengan struktur keras. Kita akan bahas khusus yang struktur keras, yaitu tergantung dari di mana arah sedimen pada pantai tersebut. Untuk arah sedimen yang tegak lurus pantai, biasanya kita membangun bangunan yang kita sebut revetment, tembok laut, offshore breakwater,
dan untuk di muara sungai itu kita bangun jeti pengaman muara. Untuk arah sedimen menyusur pantai, kita biasanya membangun groin, revetment, tembok laut, offshore breakwater, artificial headland, dan juga untuk di muara sungai kita membangun jeti pengaman muara. Nah, berikut ini adalah semua bangunan dalam foto yang akan kami paparkan berikut ini adalah hasil desain kami, dan kami sendiri yang mengawasi pembangunannya, maksudnya tim kami, dan mengamati efeknya terhadap pantai dalam beberapa tahun ke depan. Seluruhnya memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir. Contoh yang pertama adalah bangunan sejajar pantai yang kita sebut sebagai offshore breakwater. Offshore breakwater adalah bangunan yang diletakkan di lepas pantai, berfungsi mematahkan energi gelombang dari berbagai arah di perairan yang jauh dari pantai. Setelah energi gelombang dipatahkan, energi gelombang yang sudah lemah akan bergerak ke belakang breakwater dan menjatuhkan sedimen pasir di belakangnya membentuk tombolo atau salien. Nah, ini adalah definisi tombolo atau salien, di mana tombolo adalah sedimen pasir yang tumbuh dari pantai mendekati ke arah bangunan offshore breakwater. Sedangkan di foto sebelah kanan adalah contoh salien, yaitu sedimen pasir yang tumbuh dari pantai mendekati tapi tidak sampai menyentuh offshore breakwater. Ini adalah contoh pengamatan kami juga pada lokasi di Penyak, Pantai Penyak di Kepulauan Bangka Belitung. Yang foto sebelah kiri adalah sebelum ada offshore breakwater. Ini adalah pada tanggal 2 Januari 2018 dari sumber dokumen pribadi kami. Dan di gambar sebelah kanan adalah lokasi Pantai Penyak pada tanggal 25 September 2018 pada saat proses pembangunan breakwater. Nah, ini kemudian foto sebelah kiri pada lokasi yang sama adalah breakwater terbangun 100% pada tanggal 28 November 2018, dan foto sebelah kanan nampak mulai timbul sedimen yang tumbuh dari belakang breakwater, yaitu dari pantai mendekati breakwater pada tanggal 12 Juli 2022. Nah, pada tempat yang sama, di foto sebelah kanan kita perhatikan terbentuk tombolo di belakang breakwater, di mana sedimen mulai tumbuh dan menyentuh dari offshore breakwater pada tanggal 22 Maret 2024. Pada lokasi kedua, pada pantai yang sama tetapi berjarak sekian kilometer dari lokasi pertama tadi di Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah lokasi Pantai Penyak 2, Provinsi Babel. 1 November 2017 belum ada breakwater tetapi selalu terjadi erosi abrasi di sana. Nah, kemudian pada foto sebelah kanan itu adalah mulai pembangunan breakwater pada tanggal 7 Maret 2018. Nah, kemudian foto sebelah kanan terlihat mulai ada salien pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar 9 bulan kemudian pada lokasi tersebut. Nah, di foto sebelah kanan lagi, itu pada tanggal 30 Mei 2021, 3 tahun kemudian, nampak mulai tumbuh sedimen pasir yang sudah ditanami oleh vegetasi pantai, mulai tumbuh dari pantai menuju ke arah offshore breakwater. Pada gambar sebelah kanan, nampak di tanggal 25 April 2024, terbentuk salien dan tombolo di belakang breakwater. Ini sangat positif, di mana kemudian di belakang breakwater mulai ditanami penghijauan mangrove dan sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi tempat pelindungan kapal-kapal nelayan yang ada di sepanjang pesisir pantai tersebut. Nah, ini adalah contoh proses pembangunannya menggunakan mal kayu seperti itu. Dan kemudian offshore breakwater di lokasi Pantai Matras di pulau yang lain di Kepulauan Bangka Belitung. Sisi sebelah kiri, foto sebelah kiri adalah breakwater belum terbangun, lokasi di Desember 2014, dan kemudian tahun 2015, tahun kemudian breakwater sudah terbangun di kanan. Nah, ini adalah foto satelit pada saat breakwater di lokasi Pantai Matras tersebut belum dibangun, September 2014, dan ini setelah dibangun breakwater. Di sini adalah sudah terbentuk tombolo yang menyentuh di breakwater tersebut di September 2015. Dan ini 3 tahun kemudian, ya, setelah dibangun, kami bangun juga dan kami awasi pelaksanaannya, itu adalah offshore breakwater di sebelah kanan dan kirinya nampak tombolo bertambah di sisi kanan, sudah artinya di Desember 2018. Dan ini adalah offshore breakwater di lokasi Pantai Dadat, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat. Nampak di foto sebelah kiri tahun Februari 2021 belum terbangun, nah, tapi terjadi pengikisan pantai di sini. Di foto sebelah kanan adalah breakwater mulai dibangun. Kemudian di foto sebelah kanan, breakwater sudah terbangun 100% dan nampak mulai ada salien yang tumbuh dari arah pantai menuju ke breakwater. Ini adalah melindungi jalan nasional dan tambak-tambak rakyat yang ada di sana.
Lokasi berikutnya adalah Pantai Pasir Padi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah gambar berikut menunjukkan foto udara Pantai Pasir Padi setelah dibangun offshore breakwater. Tampak nanti pantai pasir bertambah di depan pantai dengan terbentuk salien di bawah air pada saat air tinggi. Pada saat air surut tampak daratan salien tersebut. Nah, ini adalah foto di Pantai Pasir Padi yang kami ambil tahun Agustus 2018. Di lokasi Pantai Terentang di Pulau Bangka juga, tapi yang berjarak di Kabupaten Bangka Tengah di sini. Di lokasi ini kami mencoba membangun offshore breakwater tanpa gap. Kalau yang tadi adalah kami membuat offshore breakwater dengan gap, yakni satu breakwater yang lurus-menerus untuk melihat efeknya pada pantai. Karena untuk lokasi-lokasi dengan arah datang gelombang laut dominan tegak lurus pantai, efek gap pada bangunan offshore breakwater sedikit menimbulkan masalah, yakni pembentukan lengkungan yang kadang menyebabkan pantai di belakang gap tersebut mundur. Ini adalah di lokasi pantai yang tadi kami sebutkan di Pantai Terentang, Kepulauan Babel, itu yang kami bangun offshore breakwater yang memanjang melengkung dengan tidak ada gap, tampak sedimen salien mulai terbentuk di belakang breakwater. Kemudian setelah itu, 1 tahun kemudian pada Desember 2021, selain salien yang tadi kami sebutkan sebelumnya, terdapat 2 salien juga di kedua ujung breakwater tersebut tanpa ada gap erosi yang pelengkungan erosi yang pada pantai yang bersangkutan. Yang kedua adalah bangunan sejajar pantai atau revetment. Revetment adalah bangunan yang menempel di bibir pantai, berbentuk bangunan fleksibel dan tanpa pasangan semen, berfungsi mematahkan energi gelombang dari berbagai arah di bibir pantai. Pada prinsipnya, energi gelombang tetap harus membawa pasir dalam perjalanannya, sehingga jika dicegah untuk mengambil pasir di pantai, maka akan tetap mengambil pasir dari sisi lain, yaitu sisi depan revetment. Energi gelombang akan mengambil pasir di depan revetment, sehingga di depan revetment tidak akan ada lagi pasir pantai yang terlihat dari daratan. Contohnya adalah lokasi Pantai Arung Dalam di Kepulauan Bangka Belitung juga. Jadi memang Kepulauan Provinsi Bangka Belitung menjadi tempat pengamatan kami terhadap bangunan-bangunan pantai yang sebelumnya belum ada di dalam teori-teori yang ada. Nah, ini adalah revetment belum terbangun di Pantai Arung Dalam tanggal 26 November 2022. Di foto sebelah kanan adalah pada tanggal 7 Januari 2023, 2 bulan kemudian revetment sudah terbangun. Dan nampak ini adalah dari foto udara kejauhan di lokasi Pantai Arung Dalam, nampak di depan revetment tidak terlihat pasir pantai, tetapi garis Pantai Arung Dalam tetap bertahan. Ini adalah 7 Januari 2023. Lokasi lain adalah lokasi Pulau Nipah di Kepulauan Riau. Di sini adalah kami membuat dokumentasi untuk revetment dengan armor tetrapod, di mana ini adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura di lokasi pangkalan TNI Angkatan Laut. Nah, ini adalah contoh lokasi revetment, lokasi pantai Kota Manado yang membangun reklamasi di daerah bisnis mereka dan dilakukan perlindungan dengan revetment batu alam. Bangunan yang lain adalah tembok laut atau seawall. Adalah bangunan yang menempel di bibir pantai, berbentuk bangunan kaku dengan pasangan semen, berfungsi mematahkan energi gelombang dari berbagai arah di bibir pantai. Pada prinsipnya sama dengan revetment, dia mempertahankan garis pantai tetapi memakan pasir di depan tembok laut ini, sehingga tidak ada lagi pasir pantai di depan tembok laut. Ini adalah contoh di lokasi Pantai Modong di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Tanggal 3 April 2020, ini adalah lokasi yang tanpa tembok laut, kemudian di sebelah kanan adalah foto tembok laut sedang dibangun. Nah, kemudian ini foto berikutnya adalah tembok laut sedang dibangun juga 3 Agustus 2020 dan pada tanggal 3 Oktober di foto sebelah kanan 2020 tembok laut sudah terbangun. Tampak tidak terdapat pasir pantai di depan tembok laut. Dan ini adalah lokasi Pantai Sama di Pulau Bangka Belitung juga, di mana sebelah kiri adalah foto tembok laut belum terbangun, di sebelah kanan adalah yang sedang dibangun berupa bis beton, dan ini adalah di sebelah kanan adalah foto pada lokasi yang sama pada tanggal 6 Desember 2015, tahun kemudian tampak bahwa tidak nampak pasir di depan tembok laut, tetapi mempertahankan tetap garis pantainya. Bangunan yang lain adalah bangunan tegak lurus pantai berupa groin, di mana bangunan ini adalah bangunan yang menempel di bibir pantai, tegak lurus pantai, berbentuk bangunan fleksibel dan kaku, berfungsi menahan sedimen dengan arah menyusur pantai, dan pada prinsipnya energi gelombang tetap harus membawa pasir dalam perjalanannya, sehingga jika dicegah untuk mengambil pasir di hulu groin, maka akan tetap mengambil pasir di hilir groin.
Ini adalah layout yang terdapat erosi, sedimentasi dan erosi pada hulu dan hilir daripada bangunan groin tersebut. Ini adalah contoh foto bangunan groin yang telah berfungsi untuk menjaga pantai di mana terjadi gerigi ya pada bagian hulu sedimentasi dan pada bagian hilir terjadi erosi. Ini adalah contoh bangunan groin yang lain yang tadi sudah kami jelaskan di depan, tampak ada bagian garis pantai yang maju dan ada garis pantai yang mundur. Ini adalah lokasi groin yang kami desain dan kami bangun kami awasi pembangunannya di lokasi Pantai Bungko, Kabupaten Cirebon. Sebelah kiri adalah pada tanggal 13 Februari 2023 belum terbangun groin, dan sebelah kanan adalah lokasi yang sama dan sudah terbangun groin, Desember 2023. Dan ini adalah lokasi Pantai Gebang di Kabupaten Cirebon, di mana sebelah kiri adalah 70% terbangun groinnya di April 2024 di Pantai Gebang, dan sebelah kanan adalah setelah 190% terbangun lokasi groin tersebut di Juni 2024. Bangunan yang lain adalah bangunan tegak lurus pantai atau jeti pengaman muara, adalah bangunan tegak lurus pantai terletak di muara sungai, berbentuk bangunan fleksibel dan kaku, berfungsi menahan sedimen dengan arah menyusur pantai, memelihara alur navigasi dan kedalaman alur sungai pada muara ke laut, dan sebagai penggelontor sedimen yang terbentuk di muara. Ini adalah foto satelit dari lokasi muara Sungai Lombang di Indramayu. Pada saat sebelumnya, ini tahun 2016, ini adalah tempat pelabuhan perikanan di muara sungai, banyak nelayan, sering terjadi sedimentasi pada muaranya yang menyebabkan pendangkalan pada muara sungai. Karena pendangkalan ini, kapal-kapal nelayan selalu harus manual ditarik tangan oleh para nelayan untuk menuju laut. Demikian juga para nelayan yang akan pulang kembali ke pelabuhan dari laut sering dihantam gelombang laut yang menerjang muara sungai pada saat-saat tertentu. Beberapa kali terjadi kecelakaan kapal nelayan yang terbalik. Ini adalah tempat yang sama di muara Sungai Lombang, Indramayu setelah kami desainkan dan kami awasi pembangunannya berupa jeti pengaman muara seperti ini. Terbuat dari armor yang disebut tetrapod. Inilah jeti sisi kirinya utara, dan ini jeti sisi kanan berupa armor tetrapod di sini. 2 bulan setelah pelaksanaan selesai, penulis mendatangi lagi muara Sungai Lombang yang ternyata faktanya adalah tidak ada lagi sedimentasi di muara sungai. Jadi efek jeti ini juga sebagai penggelontor sedimen di muara sungai. Nelayan sudah dapat di waktu kapan saja melaut dan datang kembali ke pelabuhan pada saat-saat musim penangkapan ikan. Gelombang yang masuk ke muara sungai sudah tidak ada lagi akibat efek pematahan energi gelombang oleh jeti tersebut, dan terjadi efek sedimentasi di hulu jeti dan erosi di hilir jeti, di mana untuk erosi ini kita tanggulangi dengan membangun revetment di sisi pantainya. Ini adalah lokasi muara Sungai Glayem di Indramayu, itu adalah kasus yang sama dengan muara Sungai Lombang. Contoh material beton sebagai armor pengaman pantai, ini adalah contohnya adalah kubus beton, ini adalah tetrapod, kemudian ini adalah akmon, ini adalah ejek, dan ini adalah dolos, dan juga ini X-block, dan ini adalah akropod. Perkiraan biaya infrastruktur pengaman pantai ini hanya kira-kira kita akan memberikan contoh untuk offshore breakwater antara 150 juta sampai 200 juta per meter lari. Ini tergantung dari jenis material, ukuran dan desain, kondisi lokasi, tenaga kerja dan peralatan, perizinan dan studi lingkungannya. Pengalaman empiris dari kami pada pantai dengan banyak perumahan penduduk di sisi pantai. Jika memilih bentuk offshore breakwater pada sisi pantai yang padat perumahan, maka perlu diperhatikan bahwa terdapat pengikisan pasir pantai pada lekuk-lekuk tombolo atau salian yang merusak lahan pemukiman. Hal ini bisa ditanggulangi dengan cara 1. Memilih jenis bangunan revetment atau tembok laut untuk pantai dengan penduduk padat di sisi pinggir pantainya. 2. Membuat offshore breakwater tanpa gap seperti ini. Ini adalah tinjauan ke lapangan, kami lihat, kami amati bahwa terjadi perusakan pada bagian gap di belakang gap breakwater. Keuntungan offshore breakwater tidak mengganggu aktivitas masyarakat pantai, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan untuk melindungi kapal mereka, dapat dimanfaatkan untuk penghijauan pantai seperti penanaman bakau, terdapat penanaman pasir pantai di depan perkampungan masyarakat di pantai, dan tempat pariwisata yang bagus di mana terdapat pasir pantai yang tumbuh. Pemilihan alternatif pengaman pantai, groin merupakan bangunan yang tidak terlalu favorit karena fenomena erosi di sisi hilirnya. Bangunan terbaik adalah offshore breakwater. Tembok laut dan revetment merupakan bangunan yang baik setelah offshore breakwater. Tembok laut dan revetment akan menghilangkan pasir di depan pantai tetapi tetap mempertahankan garis pantai. Keperluan riset mendatang itu adalah perlu pengkajian untuk besar kemunduran garis pantai pada sisi lekukan tombolo atau salian akibat variasi dari tinggi gelombang, besar gap antar breakwater, dan jarak breakwater ke pantai. Ini yang model yang dilakukan dengan pemodelan fisik dengan domain kotak merah ini. Ini adalah variabel yang dilihat
Dan ini adalah dengan analisa dimensi kita bisa mendapatkan bentuk persamaan non-dimensional sebagai di persamaan pertama ini. Dan dalam pemodelan fisik ini, material pasir akan diasumsikan konstan dan juga panjang breakwater tidak akan divariasikan karena dianggap tidak berpengaruh. Maka persamaannya menjadi lebih simpel seperti yang ada di bawah. Pemodelan fisik ini dilakukan di kolam gelombang 3 dimensi dengan menggunakan prinsip densimetric Froude model, di mana bilangan Froude pada model sama dengan bilangan Froude pada prototip, dan sedimen diproses untuk mendapatkan perbandingan antara massa jenis sedimen dan air antara 1,05 sampai 2,65. Ucapan terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan izinnya kami menyampaikan orasi ilmiah ini dan memberikan kita semua rezeki kesehatan dan kesempatan untuk kita semuanya alhamdulillah berkumpul di Aula Barat ini. Terima kasih kepada orang tua kami almarhum Bapak Harsono Puswowardoyo dan almarhumah Siti Samsyar Hamidun. Terima kasih kepada pemberi rekomendasi kami Profesor Dr. Bambang Budiono almarhum, Profesor Dr. Riki Lukman Tawakal yang hari ini hadir dari FTSL Prodi Teknik Kelautan, Profesor Dr. Indra Jati Sidi dari FTSL, terima kasih. Dan juga Profesor Dr. Masyur Irsyam sedang ada tugas di luar negeri, dan Profesor Dr. Iswandi Imran saat ini sedang ada di Bali, sedang ada melakukan conference. Profesor Dr. Darni Daud, ex-rektor dari Universitas Syah Kuala, dan juga Profesor Dr. Buntara Stanley Gan dari University of Nihon, Jepang. Ucapan terima kasih pula kepada para dosen di program studi Teknik Kelautan FTSL ITB dengan kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami alhamdulillah senang sekali. Terima kasih kepada para tenaga pendidikan di program studi Teknik Kelautan yang juga banyak mendukung kami, dan terima kasih kepada anak-anak dan istri kami. Berikutnya kami akan membacakan kode kehormatan dan janji kami sebagai guru besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan kami, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 24 Agustus 2024, Profesor Harman Aji Wibowo. Terima kasih, demikian orasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.